di sosial media manapun, apalagi di Twitter, trending satu tentang bubarkan MUI. Pernahkah kalian membuat hashtag bubarkan pemerintah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini udah malam banget guys. Udah jam 12 malam, besok pagi harus ngantor juga jam 7 pagi. Ya, tapi ada suatu hal yang mengganjal di hati, yang bikin saya nggak bisa tidur. Ada suatu hal yang harus kita lawan di sini, ada suatu hal yang harus kita bahas di sini, ada suatu hal yang harus kita luruskan di sini. Itu di sosial media manapun, apalagi di Twitter, trending satu tentang bubarkan MUI. Gila banget ya sekarang ya. Saya nggak terlalu yakin ya kalau ini dari pihak non Islam. Saya nggak terlalu yakin karena yang saya lihat tuh akun-akunnya tuh bernama Islam semua. Dari Islam sendiri yang udah diadu domba dari mereka ini siapa ya? Mereka ini kaum liberalis, sekuler, atau mungkin komunis. Saya nggak tahu sih mereka itu siapa. Yang penting mereka itu nggak mau kalau Islam itu bersatu. Jadi bagi saya itu bukan non Islam ya, agama Hindu atau Kristen, enggak sih. Saya nggak tahu juga, nggak masuk nalar juga. Ini mereka itu ikut-ikutan atau benar-benar paham masalahnya, atau memang nggak ngerti sejarah MUI, atau mereka itu nggak sekolah atau nggak lulus kuliah mungkin ya, nggak lulus sekolah mungkin lah ya, sehingga secara gampangnya mereka itu menyuarakan bubarkan MUI. Nggak segampang itu. Tahu nggak kalau sejarahnya MUI, fungsinya MUI di Indonesia itu apa? Ada juga yang komen yang lucu seperti ini. MUI tugasnya itu hanya mencap logo halal di suatu produk, terus uangnya dialirkan ke terorisme. Nggak masuk akal, nggak masuk nalar. Ya gini lah jadinya. Umat Islam sendiri lah yang menyuarakan bubarkan MUI. Saya yakin itu adalah orang-orang Islam, Muslim gitu. Cuman mereka nggak ngerti karena mereka korban adu domba mungkin, jadi akhirnya ya ikut-ikutan aja bubarkan MUI karena ada salah satu anggota MUI yang terindikasi terorisme. Tapi belum ada keputusan dari pengadilan ya. Jadi kita nggak bisa mencap dia teroris 100% karena masih dalam tahap penyelidikan. Kalau udah ketok palu bahwa 3 orang anggota MUI ini teroris, baru kita udah percaya bahwa dia adalah terorisme. Maka dari itu ya dinonaktifkan. Kemudian juga saran untuk MUI ini seleksinya harus lebih ketat lagi ya. Orang-orang yang mau masuk MUI itu harus lebih ketat lagi. Tesnya itu seperti apa, mungkin lebih diganti aja tahap-tahapan tes-tesnya itu. Jadi paham-paham terorisme atau gagasan-gagasan terorisme itu tuh nggak gampang masuk di lembaga MUI ini. Diperketat lagi untuk MUI-nya ya, jangan sampai kelolosan lagi, jangan sampai ada penyusup lagi. Saya percaya MUI di sana, orang-orang MUI ini di sana sudah punya ilmu dasar hukum yang kuat, punya ilmu pengetahuan Islam yang kuat, apalagi tentang fatwa-fatwa. Nah, saya yakin orang MUI nggak semuanya terorisme itu adalah oknum ya. Bagi saya adalah sebuah penyusup yang kelolosan. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang hashtag pembubaran MUI ini, yang belum subscribe yuk subscribe dong, kemudian komen, like, dan share ya, karena ini penting banget loh. Ini benar-benar suatu hal yang harus diluruskan. Tentang pembubaran MUI ini harus diluruskan, harus dikasih logika yang lebih ngena lagi. Kemudian untuk umat Islam Indonesia jangan gampang diadu domba. Udah serahkan aja semua ke pihak yang berwenang. Kalau memang semua anggota MUI terindikasi, ya udah serahkan saja ke pihak berwenang, kemudian juga ganti orangnya yang lebih baik lagi. Tapi kalau lembaga MUI harus dibubarkan itu tidak mungkin. Kalian harus melawan 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Ingat itu, NU dan Muhammadiyah tidak setuju atas pembubaran MUI. Kalian harus lawan NU dan Muhammadiyah. Berani nggak kalian? Itu organisasi terbesar di Indonesia, pengaruhnya besar banget NU Muhammadiyah ini. Jadi kalian harus lawan itu. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita intro dulu enaknya. Yang belum subscribe yuk. Oke, langsung saja kita bahas kenapa sih harus ada hashtag bubarkan MUI. Jadi awal ceritanya itu sebenarnya udah MUI udah emang dari dulu mau dibubarkan ya, mulai dari zaman Gus Dur juga. Gus Dur sendiri yang bilang bubarkan saja MUI. Saya nggak mau suuzon dengan beliau, cuman mungkin beliau ada alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui. Mungkin ada suatu hal yang harus beliau sampaikan tapi belum nyampe ke kita. Maka dari itu ya jangan diambil mentahnya juga tentang Gus Dur yang menyatakan bahwa bubarkan saja MUI dulu. Setelah itu juga ada ya orang-orang tertentu lah yang ingin membubarkan lembaga Islam di Indonesia ya. Itu mungkin mereka itu liberalis, komunis, atau sekuler. Pahamnya saya nggak ngerti.
Yang penting mereka nggak ingin kita itu bersatu. Kan selama ini yang menyatukan kita itu juga MUI, pengaruhnya juga besar banget ya. MUI juga suatu simbol persatuan Islam di Indonesia. MUI juga yang mengawal masyarakat Islam Indonesia untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi, yaitu dengan cara mengeluarkan fatwa-fatwa yang bermanfaat, fatwa-fatwa yang meluruskan, yang menjernihkan masyarakat Islam di Indonesia. Sekarang kenapa harus ada hashtag pembubaran MUI. Jadi awalnya dimulai dari dana amal yang katanya disalurkan ke aliran terorisme. Kemudian juga berentet ke kasus 3 orang anggota MUI harus terindikasi terorisme, ditangkap oleh Densus 88. Dari 3 orang ini yang jelas itu adalah salah satu anggota MUI pusat. Berarti benar-benar kelolosan nih MUI ini. Dan bukan MUI juga yang kelolosan. Salah satu orang terorisme ini pernah ke istana dan menemui presiden. Bin juga waktu itu menyatakan bahwa kalau memang An-Najah ini ke istana dan bertemu presiden dan sempat memberikan saran ke presiden, memberikan pendapat ke presiden, berarti Badan Intelijen Negara juga mengalami kebobolan sama dengan MUI. Kok bisa seorang terorisme itu bertemu presiden, kemudian memberikan saran ke presiden, memberikan pendapat ke presiden di istana negara dan disambut baik dengan pihak presiden? Berarti mereka itu juga kelolosan sama seperti dengan MUI. Jadi yang seperti saya bilang tadi, MUI harus benar-benar ada seleksinya, harus benar-benar ditingkatkan lagi. Tesnya juga tahap-tahapannya seleksi untuk masuk ke MUI itu harus diperketat lagi. Jangan sampai ada penyusup lagi. Tapi begini loh, dari 3 orang anggota MUI ini belum ada keputusan dari pengadilan bahwa mereka itu benar-benar teroris. Itu masih dugaan sementara bahwa mereka itu terindikasi terorisme, bukan benar-benar terorisme. Masih belum ada keputusan itu. Kita tunggu keputusannya nanti di pengadilan, oke? Nah, dari situ terjadilah pemikiran masyarakat atau stigma masyarakat bahwa MUI ini harus dibubarkan karena di situ ada terorisme. Itu yang sangat disayangkan ya. Hanya 3 orang anggota MUI, kemudian mereka membuat hashtag bubarkan MUI. Kenapa nggak mereka buat hashtag untuk ketiga orang yang terindikasi terorisme ini aja? Kenapa harus nyasar ke lembaga MUI-nya? Kenapa? Tidak mungkin. MUI itu suatu lembaga atau suatu perkumpulan dari ulama-ulama Indonesia yang memberikan fatwa yang menjernihkan masyarakat juga. Dari fatwanya masyarakat bisa mengetahui hal-hal yang mana yang benar, mana yang tidak. Itu adalah salah satu fungsi dari MUI di Indonesia. Tidak serta-merta ada salah satu seorang anggotanya MUI tertangkap terorisme, kemudian lembaga MUI-nya juga tercap atau terindikasi juga bahwa MUI ini adalah sarang terorisme. Tidak seperti itu. Jelas banget ADART-nya MUI, sudah jelas apa tujuannya MUI, fungsinya MUI itu udah ada di ADART organisasi tersebut. Gak bisa kita mencap MUI itu adalah sarang teroris, tidak bisa. Nah, saya sangat keberatan dan sangat menolak hashtag pembubaran MUI ini. Saya akan lawan itu. Saya akan benar-benar akan luruskan di sini. Jangan kalian itu menyasar ke lembaga MUI. Kita sikat saja orang-orang tersebut. Saya nggak setuju ya untuk terorisme ini ada di Indonesia, itu nggak setuju. Sama dengan orang lain. Siapa sih yang ingin ada terorisme di negeri kita? Nggak ada. Jadi sikat aja udah oknumnya, sikat aja udah orang-orangnya. Berapapun jumlah terorisme di MUI, sikat habis. Meskipun semuanya anggota MUI itu adalah terorisme, sikat habis. Kita ganti dengan orang-orang yang lebih baik lagi, orang-orang yang berilmu lagi. Tapi saya yakin kedepannya tidak akan ada lagi, karena MUI pasti akan melakukan langkah-langkah memperketat anggotanya lagi, bahwa MUI itu sudah bersih dari terorisme. Saya yakin itu. Saya akan pantau itu, dan saya akan yakin MUI akan melakukan langkah-langkah yang terbaik. Nah, di sini kita akan patahkan hashtag dari bubarkan MUI. Jadi begini. Oke, dengarkan ini ya. Kemarin ada korupsi bansos untuk COVID-19. Pasti kalian udah tahu ya. Udah, ini beritanya ramai banget bahwa dia melakukan korupsi bansos ketika masyarakat mengalami paceklik, masa-masa sulit, dan uangnya dikorupsi oleh menteri tersebut. Gila banget kan? Ini adalah suatu perbandingan ya. Kita memang nggak mau bahas itu. Kita akan bahas hashtag bubarkan MUI. Tapi ini adalah suatu perbandingan. Dengarkan baik-baik. Korupsi ini sangat benar-benar menyakitkan hati masyarakat. Ketika masyarakat itu susah mencari uang, susah mencari kebutuhan hidup, malah menterinya yang mengkorup uang-uang rakyat yang akan disalurkan ke rakyat yang mengalami kesulitan pada waktu itu. Sakit hati nggak kalian sih? Lebih sakit hati ini loh. Kita udah sulit, paceklik juga, nyari uang susah pada waktu itu, tapi malah dikorupsi oleh menterinya. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah kalian membuat hashtag bubarkan pemerintah, bubarkan kementerian sosial, bubarkan semua kementerian? Pernahkah kalian membuat hashtag seperti itu? Padahal dia adalah anggota pemerintahan.
Tapi kalian nggak pernah membuat, saya nggak pernah dengar bahwa kalian membuat hashtag bubarkan pemerintah, bubarkan kementerian. Saya nggak pernah lihat itu. Itu yang kita luruskan di sini gitu loh. Jangan pas ini tentang agama Islam, kemudian orang yang jahat di Islam, semua lembaga di Islam akan dimusnahkan. Gak bisa seperti itu, gak bisa. Ya, itu perbandingannya. Kenapa kalian waktu itu diam saja? Mungkin kalian menghashtag Bapak Batubaranya aja kan. Habiskan, tuntaskan, kemudian bunuh kalau perlu, hukum mati kalau perlu. Karena udah mengkorup dana bantuan sosial. Tidak menyasar ke bubarkan pemerintah karena pemerintah udah terindikasi korupsi bansos. Kalian kemana gitu? Tapi ketika orang Islam yang jahat, ketika orang Islam yang melakukan salah, maka lembaga Islamnya yang disasar oleh kalian. Kalian ini siapa? Kaum liberal, komunis, atau sekuler yang mau bangkit lagi di Indonesia? Orang Indonesia udah pinter-pinter banget sekarang, nggak bisa diadu domba ya. Maka dari itu lewat channel ini saya akan meluruskan stigma masyarakat yang buruk. Kembali lagi nih ya, kenapa kalian nggak menyasar lembaganya waktu itu? Pertanyaan saya itu, tolong dijawab. Dan satu lagi, Pak Batubara ternyata berasal dari partai PDIP. Dan kalian nggak ada yang menyebutkan di hashtag tersebut yang berbunyi bubarkan PDIP. Ada nggak? Nggak ada. Kalau kalian kaum netral pasti akan bilang bubarkan PDIP karena PDIP sudah terindikasi korupsi oknumnya. Kenapa kalian nggak bilang seperti itu? Kenapa kalian nggak menghashtag partai PDIP harus dibubarkan? Bubarkan PDIP. Kenapa? Saya tanya itu. Jawab. Kalian ini liberalis ya? Kalian ini komunis atau kuler? Saya nggak ngerti kalian nih. Tiba-tiba mau bubarkan MUI. Kalian baca dong sejarah MUI. Kalian baca ADART-nya MUI itu seperti apa? Fungsinya MUI itu seperti apa? Apa manfaatnya MUI di Indonesia? Baca itu. Nggak ikut-ikutan seperti itu. Nggak kayak anak kecil. Khususnya untuk yang menghashtag bubarkan MUI ini. Itu perlawanan saya untuk kalian. Tolong jangan serta-merta ikut-ikutan, kemudian juga benci Islam atau Islamfobia, kemudian bubarkan MUI. Wow, keren banget. Kalian itu keren banget gitu loh. Saking kerennya gila. Jadi itu perlawanan dari saya, perlawanan dari channel saya. Ya, untuk kalian yang menghashtag yang ingin membubarkan MUI, tolong pikirkan baik-baik. Di belakang MUI itu ada NU dan Muhammadiyah serta masyarakat Islam di Indonesia. Kalian harus lawan itu kalau mau membubarkan MUI. Saya yakinkan Anda kaum liberalis ataupun kaum komunis, sekarang Indonesia udah pinter-pinter, nggak bisa diadu domba. Tidak bisa, nggak seperti dulu lagi. Sudah pinter semua, mana yang benar, mana yang tidak. Kalau masih ada orang-orang yang mau diadu domba dengan kaum-kaum yang sampah bagi saya, itu adalah sebagian, tidak banyak. Pasti kebanyakan orang Indonesia itu lebih pintar. Apalagi dan NU Muhammadiyah itu masih bersatu dan alhamdulillah sampai sekarang menolak pembubaran MUI. Jangan macam-macam, siapapun, pemerintah kayak siapapun ya. Kalau udah NU dan Muhammadiyah, apalagi masyarakat luas Indonesia, nggak akan pernah setuju kalau MUI dibubarkan. Oke, langsung ke selanjutnya nih tentang pembubaran MUI. Jadi MUI yang saya bilang tadi, MUI sudah dari dulu emang mau dibubarkan. Kemudian juga ini cerita menarik nih dari Ustadz Zulkarnain. Kita simak videonya dari Ustadz tersebut sebentar saja. Saya katakan kepada Kiai Ma'ruf Amin, kalau HTI dibubarkan Kiai, kita setuju, MUI setuju, nanti FPI dibubarkan. Kalau FPI nanti sudah dibubarkan, maka yang dibubarkan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. MUI akan dibubarkan. Sebab Setara Institut, pimpinan Hendardi Kumis, itu pernah membuat satu paper diserahkan ke Menko Polkam. Menko Polkam mau membuat kebijaksanaan, papernya itu mau diajarkan di seluruh Indonesia, dana dari negara. Saya mewakili MUI rapat di Menko Polkam. Saya baca keputusannya itu. Kalau nggak salah 46 atau 56% atau 46% itu angkanya saya nggak ingat, tapi yang paling besar lah. Kerusuhan beragama di Indonesia 46 atau 56% itu dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang bikin rusuh Indonesia ini menurut Hendardi, staf MUI, baru nomor 2 FPI. Saya ingatkan Kiai Ma'ruf, nanti kalau udah bubar HTI, FPI, BDPI kita. Lama Kiai Ma'ruf diam. Dia bilang, kalau MUI dibubarkan ya kita lawan. Saya bilang, apa nggak terlambat ngelawan? Nah, pembubaran MUI ini sudah dicanangkan emang dari dulu. Yang jelas mereka ingin
umat Islam itu nggak ada di Indonesia dengan cara yaitu membubarkan organisasi-organisasi Islam tersebut, mulai dari HTI, kemudian juga FPI sudah bubar dua-duanya, kemudian juga target selanjutnya adalah MUI. Paper dari Hendardi yang disebutkan oleh Zulkarnain ini, yang pertama memang HTI disasar. Oke, HTI saya nggak terlalu ngikutin ya, apa ADART-nya juga saya nggak tahu, kemudian juga fungsinya HTI itu apa, saya nggak punya teman HTI juga, saya bukan orang HTI juga, saya nggak terlalu ngikutin kenapa harus dibubarkan. Yang saya tahu bahwa HTI sudah dilarang di beberapa negara Timur Tengah juga melarang, maka dari itu Indonesia harus menonaktifkan HTI. Jadi HTI sudah dibubarkan, kemudian FPI dibubarkan. Tapi setelah bubar, mereka membentuk organisasi baru dan mendaftar lagi ke pemerintah. Terus seperti itu, dilarang membuat lagi. Saya yakin FPI meskipun dibubarkan itu hanyalah lembaganya saja atau organisasinya saja yang dibubarkan, tapi untuk hati mereka, persaudaraan mereka tidak bisa dibubarkan. Saya yakin itu. Saya bukan orang FPI ya, saya bukan orang FPI, saya nggak punya teman FPI, tapi saya merasakan di sini persatuan mereka itu sangat menyatu, persatuan mereka itu sangat baik. Jadi mereka meskipun dibubarkan itu hanya sebuah lembaganya saja dibubarkan, tapi untuk hati-hatinya mereka, pemikirannya mereka masih tetap bersatu sampai sekarang. Saya yakin itu ada. Dan tujuan selanjutnya dari paper tersebut yaitu tentang pembubaran MUI. Jadi papernya yang dijelaskan oleh Ustadz Zulkarnain ini bahwa salah satu penyebab kericuhan Indonesia, masyarakat Indonesia itu adalah dari fatwa-fatwa MUI. Ini kan ngawur. Jadi fatwa MUI itu membuat kita itu terpecah atau membuat kerusuhan. Yang mana ya, fatwa yang mana yang membuat kita itu rusuh? Gak ada. Kita rusuh itu malah dari orang-orang gagasan, dari orang politik. Jadi dari situ kita rujuk sebenarnya, kebijakan yang nggak nyampe, kemudian proyek-proyek yang dikorupsi. Dari situ awal kericuhan itu sebenarnya, bukan dari fatwa-fatwa MUI. Tapi kenapa nggak ngerti saya, paper dari Hendardi ini, kericuhan di Indonesia disebabkan oleh fatwa-fatwa MUI. Itu sangat nggak berdasar banget. Secara ilmiah pun nggak berdasar, secara logika juga nggak nyampe. Ya, dan paper tersebut dari Hendardi ini diserahkan ke Menko Polhukam, dan di situ di satu kementerian tersebut ada Ustadz Zulkarnain ini, dan dia ikut, bukan hanya sekedar cerita seperti saya ini, enggak. Zulkarnain itu ikut rapat koordinasi lah dengan kementerian bahwa pembubaran organisasi tersebut yaitu berentet ya. Jadi HTI, FPI, kemudian MUI ya yang mau dibubarkan. Itu jelas sekali, dan almarhum Zulkarnain ini sangat jelas menyebutkan semua itu. Jadi mengerti bahwa ormas apa saja yang mau dibubarkan, dan terjadi sampai saat ini. Dan mudah-mudahan MUI tidak dibubarkan. Tapi saya yakin semakin umat Islam di Indonesia itu diusik, semakin bersatu umat Islam di Indonesia. Saya yakin itu. Jadi gitu ya, sangat meresahkan, bukan menakutkan ya. Kita umat Islam jangan takut. Kalau ada suatu hal yang mengganjal di hati, ya udah kita lawan dengan gagasan kita. Tetap bersatu, jangan mudah diadu domba, jangan dengarkan omongan-omongan mereka yang ingin memecah belah. Kemudian saya masih yakin kalau pemerintah juga masih mendukung MUI ada di Indonesia, saya yakin itu. Dan jangan mudah dikambing hitamkan oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab atau ya liberal, mungkin komunis. Jadi kita lawan aja ya. Maka dari itu jangan mudah diadu domba, jangan mudah dikambing hitamkan. Kita tetap semangat, dan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.